Aku punya teman. Teman makan suami teman. Sumber fitnahnya itu kan dari ibunya Alel dulu tuh sumber fitnahnya gitu loh. Menurutku Bunda adalah ibu yang sangat istimewa, ibu yang sangat mengerti kondisi hati anaknya. Misalkan aku lagi sedih, aku nggak bilang Bunda aku lagi sedih, tapi Bunda selalu tahu kalau aku tuh lagi sedih dan selalu mencoba menghibur dan akhirnya jadi nggak sedih. Lalu Bunda tuh adalah orang yang sangat sabar. Kenapa ayah sama bunda bercerai? Itu tuh aku benar-benar nggak bisa nahan, dan benar-benar kalau ingat itu adalah hal yang menyedihkan dan membuat aku sedih dan menangis, karena memang itu aku tidak bisa memberikan kehidupan yang sempurna buat dia. Artinya sebenarnya kan yang sempurna menurut anak-anak seumur dia itu kan orang tuanya bersatu, tapi kan memang itu tidak bisa aku kasih untuk 3 anak ini. Dan itu selalu terngiang-ngiang dahulu kala di kupingku bahwa seandainya dulu di dekatku dan selalu bertanya, kenapa ayah bunda cerai? Aduh, aku nggak bisa jawabnya gimana aku dan membayangkan dia dengan mukanya yang masih 6 tahun tuh, wow, itu luar biasa sekali dan membuat aku selalu sedih sih kalau ingat itu. Apalagi aku pernah dulu dengar cerita bahwa dulu kadang-kadang suka nunggu di bawah pohon gitu, sambil pegang handphone, terus sambil berharap bahwa kapan bundaku telepon, kapan dia maksudnya Mbak pasti telepon atau aku telepon, ya kan. Itu hal yang sangat membuat aku sangat sedih, karena wah, ternyata segitu dahsyatnya ya efek dari perceraian itu. Tapi Mbak Sani dikasih kesempatan untuk memberikan saran kepada Mas Dhani, iya, terkait dengan case hidupnya agar juga tidak berdampak negatif pada anak. Dhani nggak bisa dikasih saran, dia keras kepala orangnya dari dulu. Gimana sih Joni? Dhani dikasih saran, mau 1000 psikolog nggak akan didengerin. bener juga ya, orang nggak mengaku salah minta maaf. Ya udah, kita tunggu aja gitu. Ya saya nggak tahu, tapi saya pikir motivasinya kalau seandainya dia meminta maaf kan harusnya kan lebih tulus ya, lebih tulus. Dia mengaku salah, ayo saya lebih bisa maafin daripada yang tidak mengaku salah tapi minta maaf tapi pernah merusak atau menghancurkan rumah tangga saya. Itu kan bingung masih Pade ini jadi blunder kemana-mana ya kan, yang bikin masalah, yang nyerang, yang ini, yang itu netizen tahu dari mana? Dari kelakuan Anda di masa lalu, ya kan? Terus sekarang Anda bercerita ke podcast ini, ke podcast itu. Katanya dulu mantan saya, ya, membuka aib di mana-mana. Terus yang sekarang Anda lakukan apa? Gila kali ya. Harusnya tuh cukup berhenti di 3 anak Anda yang sudah mengalami lah masa lalu yang nggak baik. Jadi kalau bisa anak-anak yang sekarang jangan sampai gitu. Ditutup, harusnya ditutup, jangan malah Anda sekarang mengancam akan membuka aib berikutnya. Seolah-olah Anda ada paling suci. Terus istri Anda itu bercerai sama Anda karena apa? Karena tiba-tiba jatuh dari tempat tidur langsung minta cerai? Kan enggak. Ada sebab musababnya, Pak De. Guys, lagi rame nih soal Ahmad Dhani. Katanya dia bikin satu kompilasi tentang keburukan-keburukannya atau fitnah-fitnahnya Bunda Maya. Seharusnya ya, nih kalau boleh saran, Dhani, kalian jangan salfok kayak ini jerawat. Menurut saya nggak usah lah kalian itu seperti itu. Masa lalu biarlah berlalu. Mau kalian bersihkan seperti apapun, kondisi kalian itu sudah tercatat di seluruh jejak digital. Oke? Jadi kalau kalian memang tujuannya mau membersihkan ini dari anak Anda, itu justru akan melukai banyak pada diri anak Anda sendiri gitu. Itu secara tidak langsung tertanam di dalam diri Safea tentang apa benar pertanyaan-pertanyaan, dan secara legitimasi anak ini sudah disahkan dalam arti dibenarkan oleh diri kalian sendiri gitu loh. Justru kalian itu menaruh lubang di dalam hati anak tersebut gitu. Please, jadi kalau menurut saya, sayangi anak Anda tidak dengan cara seperti ini ya. Ini secara psikologis loh. Jadi kalau kalian sayang sama anakmu, terutama anakmu yang perempuan, ini akan membekas sampai kapanpun.
Sanksi sosial itu kuat sekali karena Anda dua-duanya public figure dan sudah tercatat semuanya di media sosial maupun di media manapun. Ya, baik elektronik maupun TV, maupun majalah, maupun koran, mau online dan sebagainya. Itu sudah bisa dan sudah ada track recordnya. Kalau menurut saya, dengan Anda melakukan satu serangan-serangan terus kepada Bunda Maya, itu justru akan memperkeruh. Percaya sama saya. Jadi tolong ya Ahmad Dhani sama Wulan, tolong Wulan jangan terlalu, ini pasti ada intervensi di antara dia gitu loh. Kenapa gue diginiin terus, kenapa gue disudutin terus, mungkin itu pasti gitu, karena suami istri itu pasti ada kontakan dong, ya kan. Jadi please stop, gak usah mengklarifikasi atau membuat satu peluru-peluru membuka luka lama gitu. Kasihan lah Safea, benar, aku kasihan sekali sama dia. Kalian itu kan anggota dewan, dua-duanya loh anggota dewan. Saya juga bingung loh, ini cara memilihnya gimana nih Gerindra nih. Saya bersuara seperti ini, please deh, oke? Jadi kalau menurut saya, tolong dibatasi, jangan sampai mempermalukan partai Anda, oke? Jadi menurut saya sekali lagi, cara Anda menyayangi anak Anda tidak dengan cara seperti ini. Publik itu sudah membentuk satu image tersendiri kepada Bunda Maya. Seperti apa perlakuanmu pada saat itu, ya, itu jejak digital dan sudah disahkan oleh mulut anak-anak Maya sendiri, Al-Eldul. Itu dia sudah ada bahasa secara verbal menyatakan di media juga bahwa bagaimana perselingkuhan Anda pada saat itu, perceraian Anda pada saat itu. Jadi sulit kalian mau memperbaiki diri Anda sekarang ini, please dengan cara yang elegan. Kasihan Safea, please, saya hanya fokus kepada Safea. Karena dia adalah anak yang masih butuh perkembangan dan perhatian dari kalian berdua. Oke? Ya, saya bicara secara pribadi dan saya bicara secara profesional agar ini diperhatikan dengan baik. Cara Anda menyerang seperti ini, membuat kompilasi dan sebagainya, itu bukan tindakan bijak. Menurut saya sangat-sangat salah. Oke? Please perbaiki dengan nama baik. Perbaiki dengan segala sesuatu prestasi baik di dalam pribadi maupun di dalam partai Anda, di dalam komisi Anda. Buatlah nama itu harum. Jangan sekali-kali lagi terlalu arogan. Please, ini adalah sebuah tindakan arogan loh. Ya, jadi jangan merasa tersudutkan karena saya bicara di sini sebagai pandangan untuk perkembangan anak Anda. Oke? Salam, Rita Gading. Ahmad Dhani kini makin menjadi sorotan media sosial. Musisi sekaligus anggota Dewan Fraksi Gerindra menjadi obrolan panas di jagat raya Indonesia. Berbagai isu miring bergulir panas di media-media infotainment. Dhani yang menunjukkan sikap arogan dan tidak etisnya sebagai anggota dewan, banyak dikritik netizen dan diminta mundur dari jabatannya. Pasalnya, Bunda Maya yang diam dan tidak memercikkan api, malah diserang dan dipojokkan oleh Dhani di media sosialnya. Akhirnya, aib Dhani di masa lalunya kembali menjadi bahan cemoohan netizen. Sedangkan Bunda Maya mendapat banyak support dari masyarakat lantaran cara Maya mensikapi ini semua dengan tenang dan dewasa. Surprise ulang tahun. Belum minta kado nggak? Kamu pengen kado apa? Transfer boleh transfer. Kamu transfer sendiri aja. Ini boleh? Ya boleh aja. Gini guys, tinggal. Wow. Segi. Udahlah, oke lah. Happy birthday.